Allahumma
Ya Rasulullah, tergerus hatiku saat mendengar lantunan sholawat atas namamu. Aku rindu sebagai umatmu. Muhammad Nabiku, Muhammad Al-Mustafa, Muhammad Akhirul Anbiya, Muhammad penutupnya para nabi. 12 Rabiul Awal adalah kisah yang dijanjikan, kisah haru ketika purnama bersinar cerah, mendinginkan hati, menyejukkan jiwa, mengebarkan kepada dunia bahwa sudah saatnya Islam menuju jaya. Muhammad Nabiku dengan sebaik-baiknya akhlak, budi pekerti, agung adalah suri tauladan, menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baiknya pedoman. Muhammad Nabi dan Rasulmu yang menumbuhkan mukjizat demi menolong umatnya, sungguh sempurna teladan dan sucinya hati dicintai umat malaikat dan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Ahmad Sema. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Al-Karim wa Ghalib, Al-Kanisa'u Suduri. Engkau bagai mentari menyinari semesta alam. Engkau bagai purnama di tengah ketipan jutaan bintang. Marwahmu bagaimana yang mempesona sejak 14 abad silam. Engkau cahaya di atas cahaya, membawa terang di malam kelam, menuntun manusia ke alam jari. Engkau manusia paripurna, menjadi teladan dengan anda keringat, menjadi sumber mata air kebaikan. Laksana embun penyejuk hati, tak kalah manusia dalam kekeringan rohani. Pengaruhmu meluas di planet bumi, miliaran manusia jadi saksi. Menyebut namamu 9 kali sehari semalam. Engkau terasa hadir dalam hati. Engkau jadi model sepanjang masa, dari bangun tidur hingga ke tempat tidur. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, Ya Rabbi shalli alaihi wasallam, Ya Rabbi balughul wasilah, Ya Rabbi qasra bil fadilah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, Ya Rabbi shalli alaihi wasallam, Ya Rabbi balughul wasilah, Ya Rabbi qasra bil fadilah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Muhtarul Arifin Sidangkerta. Yang kami hormati Kepala Sekolah MI SMP SMA Muslim Sindangkerta dan pemimpin Pondok Pesantren Babu Salam. Yang kami hormati asatidz wal asatidah, Segenap hadirin, teman-teman seperjuangan yang kami cintai dan kami banggakan. hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa abad silam dalam tekanan sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jauh dari sifat kemuliaan, ada banyak wanita dilecehkan, bayi yang terlahir dari jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta pora menjadi kebudayaan. Dan setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan. Banyak jatuh korban karena ketidakdapan daripada jumlah korban yang jatuh dari kecelakaan pesawat AirAsia. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam juga dalam tatanan umat Islam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran seorang manusia spesial yang mengemban misi penting dari Yang Maha Rahman. Seorang manusia yang akan mengubah peradaban gelap menuju peradaban yang penuh dengan kejayaan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa perubahan. Dengan revolusi mental, umat yang tidak beradaban menjadi umat yang penuh kesantunan dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan akhlak dan perbaikan perilaku. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan inovasi perubahan sosial dengan perilaku akhlaknya. Oleh karena itu, dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas tuntas kemuliaan salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui diskursus syarah kami yang berjudul Meladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap rendah hati yang dilandaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah
apabila orang-orang menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengenai penjelasan ini, bahwa ibadur Rahman yang dimaksudkan hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Dan apabila orang jahil menyapa mereka dengan mengajak hal-hal yang tidak baik, maka hamba tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Demikian interpretasi Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dalam kitab Tafsir Jalalain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa umat Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama manusia tanpa memandangkan harta apalagi harta, Tanpa membedakan tahta apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa apalagi bahasa. Biarpun beta orang Maluku, abdi orang Sunda, Pulau Jawa, kita di hadapan Allah semua sama. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah, karena dengan kerendahan Nabi memberi dampak positif kognitif baik secara psikologis maupun sosiologis. Rasulullah SAW menegaskan perintah untuk bersikap rendah hati dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Inna Allah auha ila an tawaddu hatta la yakhfaru ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku agar bersikap rendah hati semua, agar seseorang tidak merasa angkuh terhadap dirinya sendiri dan orang lain tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Pentingnya sikap rendah hati, hadirin, bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa, khususnya hadirin, kita terhindar dari perbuatan aniaya terhadap sesama, sehingga hadirin, sikap rendah hati dapat menjadikan kita lebih dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu hadirin, hilangkanlah sikap sombong, angkuh, dan tidak mau menghargai orang lain. Hadirin yang setia dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. Dan seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meningkat. Dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya sudah tidak sehat. Demikian kutipan tulisan Ahmad Najih dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim bin Ashur radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Fudail tentang rendah hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu apabila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu hanya datang dari anak kecil maupun orang bodoh, kamu tetap mau menerimanya. Dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 215, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan kita untuk merendahkan diri terhadap orang lain, seperti yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses dakwah beliau, sehingga dapat melakukan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Sebagai penutup syarahan,
izinkanlah kami melantunkan pujian kepada Sang Pembawa Risalah kebenaran sebagai bentuk kebahagiaan atas bulan kelahiran beliau, dengan harapan semoga bisa mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nurin. Anta istimul ghalib, anta misbahus suduri. Sekian dari kami, mohon ampun dan maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri dengan hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wal afwa minkum Wallahu muwaffiq. Aqwalul Tariq.